Sebetulnya saya males bahas ijazah palsu, tapi karena ada pernyataan dari beliau yang mengatakan bahwa ijazah saya akan saya tunjukkan SD, SMP, SMA sampai universitas itu di pengadilan nanti. Pertanyaannya Pak, kenapa waktu sidang Gus Nur, Bambang Tri 3-4 tahun lalu, kenapa kok nggak dimunculkan ijazahnya? Gus Nur pernah sampaikan kalau ijazahnya ada, saya cium kaki jaksa itu nggak muncul-muncul ijazah aslinya itu. Nah, apakah nanti di persidangan juga akan muncul itu pertanyaannya? Lagian sekarang kan rakyat lagi sibuk nih Pak, mendoakan, membantu yang sedang kena banjir. Jadi saran saya jangan berlarut-larut Pak, tunjukin jasanya selesai, udah gitu aja. Gimana? Jokowi kantongi nama orang besar di balik isu ijazah palsu, gampang ditebak, tak perlu disebutkan. Nah, seharusnya disebutkan dong, biar rame sekalian ya. Mantan Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui nama orang besar di balik isu ijazah palsu miliknya yang telah bergulir selama 5 tahun. Jokowi memastikan isu ijazah palsu terus dimainkan karena adanya kepentingan politik untuk menurunkan reputasinya. Kenapa juga Pak Jokowi sudah menjabat sebagai Presiden 2 periode ya? Kenapa harus takut turun reputasinya? Menurut saya tidak usah lah. Seharusnya yang dinaikkan itu reputasi dari Kaisang misalkan, atau bahkan dari Gibran. Seharusnya Gibran sendiri yang bisa menaikkan reputasinya, bukan gara-gara Pak Jokowi misalkan. Seharusnya seperti itu. Pak Jokowi itu menurut saya sudah selesai ya, karena sudah tidak menjabat sebagai seorang presiden. Menurut saya sudah selesai. Padahal Jokowi sendiri mengaku tidak memiliki reputasi apapun. Jokowi menegaskan bahwa seseorang besar tersebut mudah untuk diketahui masyarakat. Namun ayah Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka itu enggan menyebutkan nama orang besar tersebut ke publik. Saya pastikan ya, ada agenda besar dan orang besar di balik kasus ijazah, kata Jokowi dikutip dari tayangan Kompas TV pada 9 Desember. Saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan imbuhnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, tetapi yang cukup keren ya, menurut saya dari PN Solo ini, sidang Citizen Lawsuit, ijazah Jokowi di PN Solo lanjut ke tahap pembuktian. Nah, ini sangat keren sekali. Wah, apakah Pak Jokowi akan datang di sidang pembuktian ini ya, ke tahap pembuktian? Ya semoga sajalah, dikarenakan masyarakat juga sangat penasaran sekali ya, apakah Pak Jokowi datang dan akan menunjukkan ijazahnya. Diketahui perkara tersebut diajukan oleh alumnus Universitas Gadjah Mada, Top Taufan dan Bangun, penggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai tergugat 1, Rektor UGM Prof. Ova Emilia sebagai tergugat 2, Wakil Rektor UGM Prof. DR Wening sebagai tergugat 3, dan Polri sebagai tergugat 4. Kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik mengatakan putusan ini merupakan sebuah kemajuan. Pihaknya senang karena perkara ini akan dilanjutkan sampai ke tahap pembuktian. Saya menilai putusan PN Solo yang menolak eksepsi tergugat dan tetap melanjutkan gugatan sampai pembuktian. Ini satu kemajuan yang luar biasa, kata Taufik kepada awak media. Dan konon katanya Roy Suryo juga akan dipanggil di sini. Menurut saya ini sangat keren sekali, dan itu akan dilakukan pada tanggal 21 Desember kalau tidak salah ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menuturkan pihaknya menghormati putusan majelis hakim tersebut. Kami menghormati atas putusan sela yang menyatakan bahwa PN Solo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kami akan mengikuti pemeriksaan selanjutnya, ujar Irfan. Ya, ini menurut saya berita yang sangat keren sekali ya, sangat keren, dan akan dibuktikan, yaitu akan lanjut ke tahap sidang pembuktian. Ini sangat keren ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ini dari Jakarta Insider, kata kuncinya membuat. Yang membuat ijazah sudah menyampaikan asli. Membuat ya, bukan menerbitkan, mengeluarkan, tapi membuat. Ya, masuk akal, masuk akal. Gak akan rampung sampai ijazah aslinya ditunjukkan ke publik dan diperiksa oleh ahli independen yang dipercaya publik. Bahkan mungkin yang punya ijazah sampai muncul tuh ijazah diklaim asli. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini mereka mengatakan bahwasanya ada orang besar yang mendalangi ijazah palsu. Itulah orang penipu, banyak olehnya. Jadi teman-teman, sebenarnya masalah ijazah ini salah bukan Jokowi maupun Roy Suryo. Yang salah itu pemerintah itu takut sama Jokowi. Nah, berani nggak ya Jokowi buka ijazahnya di pengadilan? Tentu saja Jokowi tidak pernah berani untuk memberitahu pada publik bahwasanya ijazahnya itu adalah palsu. Nah, baru mau mesan ijazahnya yang bikin mirip asli supaya tidak ketahuan. Nuduh lagi orang yang besar biar olot lagi masalah ijazah palsunya orang licik. Emang maunya ngelur waktu
sambil nunggu ijazahnya asli terbit dari Ova Omelia. Nah, teman-teman, Jokowi ini memang sengaja bikin gaduh untuk mengalihkan isu pemakzulkan Gibran. Kasus koruptor, kalau berani Jokowi datang langsung ke pengadilan nanti. Ya, berani nggak Jokowi? Kalau memang kamu jantan, datang buktikan. Kalau nggak berani, kamu pembohong nomor 1 kelas dunia. Ya, teman-teman, di sini juga mereka mengatakan bahwasanya pihak pengadilan jika Jokowi tidak hadir juga jemput paksa dong biar selesai masalah kisru ini ya. Kan pengadilan pun wewenang demi kami rakyat yang sudah bosan gaduh masalah Jokowi ini. Jadi Jokowi sedang menggadu domba dengan sesama anak bangsa. Ya, sidang dilanjutkan di Pengadilan Negeri Solo. Mudah-mudahan jujur para hakimnya dan terbuka kepada masyarakat luas. Ya, tapi kalau ada rencana degelan di dalamnya dan pembuktian ijazah diduga aspal, tidak pula diadakan pada sidang tersebut. Jadi semakin terkuak sudah. Hukum sudah bisa dipermainkan sesuka hati dengan mereka yang bergabung dalam pengkhianat bangsa. Ya, tentu tidak mungkin datang Jokowi, jelas banyak alasan. Ya, betul Mbak. Pegawai pemerintah membohongi dan memiskinkan rakyatnya. Jadi kasus ijazah ini selesai kalau dia mampus. Lebih cepat lebih baik biar anak menantu plus kroninya bisa diproses hukum. Ya, betapa malunya Jokowi diolok-olok masyarakat. Tunjukkan ijazahmu Pak Jokowi. Susah banget tunjukkan hal itu. Ya, dan semoga di ruang sidang pengadilan nanti terbukti mana asli mana aspal. Ya, semoga segera membuka kebohongan pembohong yang membohongi seluruh rakyat Indonesia dan kebohongan itu negara jadi rusak, amburadul dan semua ini kehidupan. Semoga Allah menghinakan mereka di dunia akhirat ya. Jadi Jokowi akan pengadilan bukan membawa ijazah tapi membawa Hercules. Nah, sama males seharus ini urusan RT masak negara yang penuh di orang pinter ngurusin antara palsu dan asli kok sampai bertahun. Sebetulnya cuma satu yang dibutuhkan yaitu kejujuran. Nah, teman-teman, tidak usah diturunkan saja sudah turun drastik berkaitan dengan proyek besar. Ya, sudahlah akui saja kalau memang gak punya kenapa harus berbohong terus-menerus. Semakin malu masih alasan muter-muter terusnya pingsan lu. Ya, Jokowi ini tidak mau mengaku bahwasannya ijazahnya ini palsu ya, karena dia telah menipu rakyat selama 10 tahun. Nah, teman-teman, akan ditunjukkan ijazah di akhirat biar saja puaskan. Jadi pembohong sampai nanti pengadilan akhirat yang adil. Orang tamak mereka menginginkan kehidupan mewah di dunia dengan sifat rakusnya. Ya, si Jokowi ini juga tidak mau mengatakan yang sebetulnya pada ijazahnya ini, dikarenakan dia takut nanti diberikan hukuman yang sangat berat. Jadi yang disebut Jokowi itu jelas, Pak, saya tapi nggak berani ngucap, nggak berani pasti dilabas sama Pak. Aku rakyat kecil tapi bisa menebak yang dicurigai Jokowi aware. Jadi tunjukin aja, tapi sampai palsu siap yang terlibat dalam hal ini siap menerima konsekuensinya di muka hukum. Memang uang ini tinggi nilainya dibanding kebenaran. Ya, kalau memang Jokowi mau mengasih tahu yang sebenarnya, ini juga masalah mau selesai ya. Nggak mungkin ditunjukkan ya. Tunjukkan ijazahnya maka selesai ya. Ia selesai. Bagi kita yang ingin memastikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Jadi bagi Jokowi sudah pasti tidak akan selesai kalau ijazahnya ditunjukkan dan diuji karena pasti akan terbukti palsu dan inilah yang dihindari oleh Jokowi.
Nah, terbukti palsunya ijazahnya adalah pintu masuk untuk masuk penjara dan pintu masuk terbukanya seluruh korupsinya dan kejahatan-kejahatannya. Jadi teman-teman, buat Pak Jokowi ini, jangan Jokowi mau bikin ijazah baru untuk ditunjukkan. Aku kok khawatir ya, mudah-mudahan tidak ya. Tanggal Pak Jokowi segera disidangkan, kalau enggak hadir tolong polisi seluruh jemput paksa. Ya, lagi dibikin dulu ijazah Jokowi, sabar ya. Ojo ke susu nanti. Kalau sudah jadi akan saya tunjukkan di pengadilan. Ya, kita tunggu ya, anak buah saya yang bikin paling bagus nanti dapat imbalan sepeda kau besar. Ya, kita ingat pada tahun 1980-an ada sebuah perguruan tinggi Universitas Ibnu Calian di wilayah Bekasi. Ada beberapa siswa baru setahun udah lulus sampai sedang gelar ya. Bahkan ada yang lagi jadi pengacara di suatu arena. Persidangan pengacara itu nama jelek, globdak, tak tahu hukum balik, curiga diselidiki, bocor. Modusnya ternyata gelar sah dan ijazahnya bukan asli. Jadi teman-teman, jelas muncul ijazah Jokowi nanti di pengadilan, tapi asli apa palsu tidak tahu. Ya, tentu nanti kita tahu saja apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak ya. Nanti kita tunggu saja pada saat persidangan. Jadi teman-teman, nggak usah bingung-bingung, suruh aja Jokowi untuk melakukan supah pocong, masalah selesai. Ya, saudara, sahabatku, tegakkan keadilan hukum yang ada dan mengenai Jokowi adalah munafik, kebohongan Jokowi, teman-temannya setan dan setan yang berupa manusia, setan kalau malam, makanya ketan minuman kopi, ya. Jadi banyak nyebol masih didengar juga, abaikan aja, ya. Jadi teman-teman,